LTN, Anda masih bersama saya Aryani, reporter dari LTNU Cilacap, Media Center PCNU Cilacap. Dapat kami laporkan bahwa pada hari ini, Sabtu 25 Januari 2025, tepat pukul 10.35 waktu Indonesia Barat, LTN Cilacap telah bersama Ketua Panitia Rajab Fest 2025. Selamat datang Pak Ketua di LTN Cilacap. Terima kasih di tengah kesibukan yang luar biasa menyempatkan meluangkan waktu untuk LTN Cilacap. Bapak, kegiatan Rajab Fest 2025 ini kami memantau dari awal dari persiapan sampai dengan pembukaan hari ini begitu luar biasa. Latar belakangnya kira-kira apa ini Pak yang melatar belakangi Rajab Fest 2025? Terima kasih Mbak Aryani ya. Jadi kami memang bahasa kita ngomong anak-anak muda ya. Selama ini kan acara Isra Mi'raj kan hampir sama dengan acara-acara pengajian, acara-acara ritual-ritual yang memang seperti biasa lakukan. Hari ini kita mencoba mengemas dengan acara yang lebih segar, lebih muda, lebih ceria, sehingga kita mengadop ide-ide anak muda untuk mengembangkan kegiatan di Yayasan Lute, di mana konsepnya adalah mereka ingin mencoba mengemas anak muda kita yang ada di yayasan itu supaya lebih berpikir lebih baik, berpikir lebih rasional sehingga mencapai masa depan yang mereka inginkan. Itu kira-kira. Baik Pak Ketua. Kemudian kami juga memantau pemilihan judul dan tema ini juga luar biasa sahabat LTN. Kami penasaran sekali, ini kira-kira histori dari pemilihan judul dan tema Rajab Fest 2025 ini gimana nih Pak Ketua? Ya, sama dengan tadi kita kan mencoba memberikan satu tema yang memang bisa menjembatani antara perjalanan spiritual Rasulullah dengan anak-anak muda yang di zaman sekarang. Di masa sekarang ini kan anak muda kan gampangannya kalau kita lihat kan sudah mulai lepas dari kendali-kendali yang ada ya, dengan adanya katakanlah modern, tapi mereka juga ada anak muda yang tidak lurus dengan apa yang kita harapkan. Sehingga dengan adanya acara ini kita merefleksikan kembali perjalanan spiritual Rasulullah untuk bisa anak muda itu bisa memahami bahwa ternyata Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu bukan dengan akal tapi dengan iman. Satu. Yang kedua, perjalanan Rasulullah itu kan penuh dengan kesabaran, penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan untuk meraih sesuatu yang itulah yang kita harapkan anak muda itu juga mereka mengenal Rasulullah dalam artian kesabarannya, kesungguhannya, keimanannya sehingga mereka bisa tidak terjerumus dengan masa yang sekarang ini kita lihat bersama-sama. Itu kira-kira. Luar biasa, refleksi perjalanan spiritual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu lagi nih Pak Ketua, rundown acara segenap rangkaian Rajab Fest. Tadi yang kami dengar dari sambutan Pak Ketua menyampaikan bahwa Rajab Fest 2025 ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh panitia Rajab Fest untuk masyarakat, untuk Indonesia? Selain itu, harapan pasca acara. Ini acara yang luar biasa. Pasca acara ini kira-kira panitia memiliki harapan yang seperti apa? Terima kasih. Jadi kita kemas 3 hari ini bukan 24 jam ya, tapi 3 hari ini adalah 26, 25 ini hari pertama. Kita memang mengemas pertama untuk kalangan muda. Kita hari ini kalangan muda, kita mengundang anak-anak muda sekitar Proya, anak-anak sekolah dan sekolahan di yayasan. Ini acara adalah kuliah umum dengan narasumber juga muda juga, mereka yang berwawasan kepemudaan, Nadia Abdurrahman LC. Yang kemudian di samping ini ada kegiatan bazar. Bazar ini memang kita kemas untuk lingkungan sekitar yayasan dengan kalau kita paket itu besar juga 150.000, tapi kita tebusnya hanya 50.000. Jadi kita diskon 100.000 ya dari permainan. Itu sebenarnya untuk mereka bukan cuma diberi, mereka juga ikut membeli barang dengan harga yang murah. Kemudian juga samping itu ada acara donor darah. Hari ini juga untuk semuanya, masyarakat umum, yayasan dan sebagainya, donor darah di belakang sana. Kemudian juga ada acara expo pada lembaga-lembaga yayasan. Mereka juga menyampaikan expo. Kemudian yang berikutnya kita memberi sama-sama UMKM untuk bisa
bersama-sama kita, mereka juga bisa berjualan, bisa menghasilkan dengan keramaian kita. Itu hari pertama. Hari kedua, kita akan ada acara pawai ta'aruf yang tadi saya bersama itu mengatakan mengguncang kroya ya, karena pesertanya jumlah kita ada ribuan orang kan ikut pawai dari lapangan Tugu sampai muter di sekitar Kroya. Nanti selesai pawai ta'aruf itu kita akan ada acara pentas seni di auditorium juga. Nah, semua peserta mendapatkan kupon hadiah. Kemudian itu nanti kayak door prize itu disiapkan kupon jumlahnya ribuan oleh yayasan. Kemudian yang ketiga acara hari Senin itu acara kuliah umum bersama Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN. Dia juga mantan direktur PLN, dia juga pengusaha. Dia untuk jurnalis juga untuk memotivasi para golongan senior untuk lebih bisa memahami ekonomi kreatif, memahami ekonomi global, bagaimana mereka bertindak dalam sekarang modelnya 5.0 atau yang dengan teknologi, bukan cuma dengan model sekarang yang manual itu. Jadi kemudian puncak malamnya sebagai penutupan kita acara pengajian yang itu kita kemas dengan Gus Fahmi dari Leler. Jadi kita memang mencoba mengemas pemuda, kemudian masyarakat, kemudian golongan yang lain, juga kita rangkum semua dalam kegiatan di Raja Bas ini. Kira-kira begitu. Kemudian harapan kami setelah selesai ini ya, harapan kita bisa motivasi anak-anak muda, terutama khususnya untuk bisa memahami bahwa anak muda punya masa depan. Anak itu butuh arahan, anak muda itu butuh ada figur, sehingga mereka bisa anak muda dengan meraih hasil dengan baik, tidak terjerumus dengan hal yang sekarang ini kita lihat, dan mereka juga bisa lurus, bisa membanggakan orang tua, membanggakan institusi dan negara bangsa Indonesia kita cintai. Kira-kira itu. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Ketua Panitia. Sahabat LTN, dapat kami simpulkan bahwa segenap rangkaian Rajab Fest 2025 ini adalah implementasi dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang oleh keluarga besar Yayasan Miftahul Huda Kroya dikemas dengan tema dan judul kegiatan Rajab Fest 2025 bertemakan refleksi perjalanan spiritual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi kualitas generasi muda masa depan dengan cerdik dan asyik. Dan berdasarkan pantauan kami juga, apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia, ini luar biasa. Yayasan Miftahul Huda mencoba dan terus berusaha hadir di tengah umat, di tengah masyarakat, di tengah pembangunan Indonesia, di mana rangkaian Rajab Fest 2025 ini bukan hanya tentang keagamaan, tetapi bagaimana membangkitkan ekonomi, bagaimana Yayasan Miftahul Huda hadir, dan juga bagaimana mengelola muda milenial. Terima kasih Pak Ketua dari LTNU Auditorium Yayasan Miftahul Huda Kroya melaporkan.